Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Bincang-Bincang Santai, obrolan ringan, inspirasi mendalam. Bersama saya, Sri Rahmadani, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah teman-teman, hari ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya ya. Sebelum kita masuk ke obrolan bincang-bincang pada hari ini, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman podcast kita. Terima kasih atas kesempatannya, senang juga bertemu dengan kakak pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam selaku Wakil Ketua Umum HMPS Pendidikan Agama Islam. Saya sebagai seseorang yang giat berorganisasi tentunya, terkhusus di HMPS itu pasti memiliki beberapa macam pengalaman. Dan itu merupakan hal yang mendasari kenapa saya bisa hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Halo Kak Wawan. Halo juga Kak. Apa kabar Kak? Pada malam hari ini tentunya sangat bahagia dan sejak bertemu kakak itu adalah kesempatan yang luar biasa. Baik Kak Wawan, organisasi apa sih yang kakak ikuti baik itu di lingkup kampus maupun di lingkup luar kampus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman berbicara mengenai organisasi, tentunya saya di dalam kampus itu memiliki beberapa. Di antaranya yang pertama adalah Lembaga Dakwah Mahasiswa LDM Al-Madani. Serta juga ada beberapa komunitas seperti One Day One Juice, Forkim, dan Stadium. Dan juga beberapa bulan yang lalu dan bahkan dekat-dekat ini saya itu juga aktif di salah satu komunitas binaan LP2M, yakni Kompas, dan juga beberapa organisasi di luar, misalkan PMII. Sekian. Oh begitu di Kak Wawan. Iya. Terus selama di HMPS, apa saja sih kegiatan yang telah dilakukan? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai program kerja saya di HMPS, itu tentunya ada beberapa. Namun pada malam hari ini kita berbicara mengenai program yang baru-baru saya selesai, yakni Islamic Education. Jadi Kak, apa sih yang dimaksud dengan Islamic Education pada HMPS Pendidikan Agama Islam? Baik, Islamic Education itu sendiri merupakan nama dari program kerja yang dimana berorientasi untuk bagaimana kita sebagai MPS mampu menyambut mahasiswa baru pada tahun ini, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang kita adakan setiap tahunan untuk bagaimana cara kita mewadahi para mahasiswa baru dalam hal meningkatkan soft skill dan menambah wawasan mereka melalui kegiatan ini. Dan tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa dibilang sangat luar biasa dikarenakan dihadiri langsung oleh Kaprodi dan didukung langsung. Oleh karenanya kegiatan ini dapat menjadi sebuah hal momentum yang luar biasa kepada mahasiswa baru khususnya pada angkatan tahun ini. Jadi bilang kita sangat penting bagi mahasiswa. Betul. Jadi apakah kegiatan ini wajib diikuti oleh mahasiswa Yayan Parpare, seluruh mahasiswa Yayan Parpare? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai wajib, tentunya wajib dalam artian bahwa wajib di sini adalah sebuah momentum untuk kita berproses. Karena rugi rasanya ketika mahasiswa baru pada tahun ini, khususnya di PAI, bahwasanya ketika dia tidak mampu memiliki pengalaman yang banyak, maka itu adalah merupakan sebuah kerugian. Untuk itu, mengatasi hal ini, maka HMPS PAI mengadakan kegiatan Islamic Education, sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib. Oh iya Kak. Nah jadi ini kegiatan Kak berlangsung sejak kapan? Baik, kegiatan ini berlangsung sejak bulan kemarin sebenarnya, pada tanggal 28 September sampai pada hari ini 1 Desember. Terus tema apa sih yang ada pada kegiatan ini? Baik, mewakili jajaran instruktur beserta koordinator instruktur, adapun tema yang sempat mereka buat yakni mengenai regenerasi insan berintelektual dan berakhlakul karimah melalui Islamic Education, di mana tema ini diharapkan mahasiswa mampu ini memiliki pengetahuan yang dibungkus dengan akhlakul karimah, dalam artian ilmu dengan dilandasi dengan moralitas. Terus apakah acara itu berjalan dengan lancar Kak? Baik, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah
adanya kolaborasi antara angkatan baru ini, angkatan 24 yang semester 1 dengan beberapa pengurus dan tentunya didukung oleh panitia yang sangat kece dan luar biasa. Alhamdulillah jika berjalan dengan lancar. Tapi Kak, apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi saat kegiatan? Baik, terima kasih. Adapun beberapa hambatan, tentunya kita tidak lepas dari faktor cuaca, di mana kita berkegiatan itu di Lowita. Dan kita lihat pada situasi hari ini, bahkan kemarin itu cuaca agak ekstrim. Misalkan ada angin-angin yang berhembus secara kencang dan lain sebagainya. Di luar daripada itu, beberapa hambatan lainnya, ya kita tidak bisa pungkiri sebagai mahasiswa, adanya tugas, adanya manajemen waktu yang perlu kita optimalkan dengan beberapa kegiatan ini, dan juga adanya faktor tugas dari dosen itu sangat padat tentunya, dan itu menjadi faktor hambatan yang paling terasa. Luar biasa. Jadi ternyata banyak hambatan-hambatan yang Kakak alami, Ji. Betul. Jadi kawan, bagaimana sih cara Kakak mengatasi hambatan-hambatan itu? Baik, jadi saya ambil contoh diri saya sendiri. Di sini sebenarnya ada hal yang menarik, di mana pada saat kegiatan kemarin itu dosen saya langsung mengadakan Zoom. Otomatis kita juga ikut Zoom, juga harus ikut kegiatan. Saya ambil contoh teman saya. Teman saya itu sebagai koordinator instruktur. Otomatis dia memiliki tanggung jawab penuh itu di forum, menghandle misalkan peserta dan lain sebagainya. Namun di lain sisi dia juga ada kegiatan Zoom. Disinilah menariknya, di mana kegiatan ini mampu kami manajemenkan dengan baik. Karena kenapa? Bukan hanya satu orang saja yang menyelesaikannya, tapi dengan adanya kerjasama antara koordinator instruktur dengan teman-teman saya yang lain. Karena kami itu sekelas, jadi teman-teman saya yang lain itu yang tidak ikut Zoom, dia itu mengisingkan teman saya yang lagi bertugas. Seperti itu. Terus harapan Kakak setelah acara ini selesai itu apa sih? Baik, terima kasih. Adapun harapan saya setelah kegiatan ini selesai, tentu kita perlu berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial belaka, namun memiliki output yang bisa dibilang itu ada dampaknya, terkhusus kepada angkatan 2024, di mana kami berharap bahwa semua yang ikut kegiatan ini mampu menjadi orang-orang yang terus berproses, orang-orang yang terus produktif, serta orang-orang yang selalu memiliki cita-cita yang selalu ingin menambah pengalaman di dirinya. Untuk itu, melalui nanti kegiatan setelah ini sebenarnya ada bentuk follow up-nya, Kak. Di mana setelah kegiatan ini akan ada diadakan Tarbiyah Star Competition. Beberapa peserta dari kegiatan lomba ini itu diambil dari peserta Islamic Education. Dan tentunya di luar daripada itu untuk jangka panjangnya, dan untuk jangka panjangnya itu adalah bagaimana peserta ini mampu ikut serta dalam HMPS PAI tercinta dan tetap dalam lingkar berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Seperti itu. Jadi Kak, apakah ada hal unik atau menarik gitu yang terjadi saat kegiatan berlangsung? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai hal unik itu biasanya trennya itu adalah kor, kayak panitia kor, serta kor. Nah, di sini teman-teman, di sini ada hal yang menarik, di mana kita ambil contoh itu peserta. Peserta itu ada yang dia itu hobinya menyanyi, dan dia pada saat dia itu menyanyi, dia itu disawer. Masalahnya di sini adalah pada saat disawer itu bukan menggunakan hal yang umum misalkan, tapi misalkan dengan daun-daun. Itu kan kayak menambah kesan lucu-lucu di peserta dan menjadi momentum yang luar biasa juga. Namun di lain itu juga ada yang menyawer dengan uang dan sebagainya sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang telah berani. Dan juga beberapa kegiatan yang bisa dibilang itu hal unik lainnya adalah biasanya itu adalah kita itu biasanya cepat tidur. Nah, namun di kegiatan itu bahkan di MPSN juga boleh jadi seperti ini, kita itu pasti begadang. Karena kenapa? Kita ingin melihat peserta itu lebih aman dengan kita lebih begadang dulu, dan ketika peserta sudah tidur kita akan tidur juga. Seperti itu. Oh iya Kak. Yang terakhir nih Kak, apakah ada motivasi bagi peserta atau instruktur yang telah mengikuti kegiatan ini karena mereka pasti lagi capek-capeknya, apalagi kita Kak. Nah, jujur juga saya masih capek, namun ketika kita ingin berbicara mengenai motivasi, bahwa ini akan menjadi hal yang sangat penting, di mana ada
Motivasi ini sangat penting sebagai kita sebagai pedoman untuk kedepannya. Berbicara mengenai motivasi, tentunya pada kegiatan ini bisa disilakan dengan kata-kata seperti ini. Ada dan berkenalan dan berdampak. Tiap barisan dan tiap pengalaman yang telah kita lalui itu adalah sebuah proses yang memiliki hal yang penting di dalamnya. Tidak ada yang tidak berarti, namun setiap keadaan itu akan berarti. Hal inilah menjadi motivasi di mana setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti menimbulkan yang namanya dampak. Ada dan bermakna. Ini merupakan dua kata yang sangat penting ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan. Di luar daripada ada kegiatan yang dilaksanakan, tentunya kehadiran itu menjadi ada, dan setelah kegiatan itu menjadi kebermaknaan seperti itu. Nah, itulah tadi motivasi yang diberikan kepada Kak Wawan untuk tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih kepada Kak Wawan karena telah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Aman-aman aja. Awalnya Dadah.